Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan tentang banjir, yaitu saya akan mengajak logika berpikir tentang terjadinya banjir. Matematika menghitung debit banjir. H sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Dengan H debit puncak banjir meter kubik per detik, C koefisien aliran, I intensitas hujan selama waktu tiba banjir, milimeter per jam, A luas das kilometer persegi diukur dari peta topografi. I intensitas hujan, padahal curah hujan itu tetap, A luas das juga tetap, jadi nilai C yang berubah. C berubah karena kerusakan das. Jadi formula menghitung debit ini hanya C yang berubah. Nah, seperti ini banjir. Banjir tadi akibat C berubah. Bencana banjir itu akibat. Akibatnya adalah peningkatan debit. Nah, ini kenaikan debit pada Sungai Ciliwung di Katulampa, debit selalu meningkat. Debit meningkat akibat peningkatan koefisien runoff, jadi C ya, peningkatan runoff. Ini buktinya, ini presentasi runoff, infiltrasi, dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Ini rata-rata runoff-nya di atas 70%, hanya satu yang 69%. Jadi udah sangat kritis. Koefisien runoff meningkat akibat kerusakan das. Nah, di sini Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai atau das yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, ini yang kritis yang tidak memenuhi kriteria das yang baik. Kerusakan das akibat hutan ditebang dan dibakar. Ini penebangan hutan selama 50 tahun ini, pembakaran hutan. Akibat dari dibakar dan ditebang tersebut, Indonesia kehilangan hutan asli 72% selama 50 tahun. Kerusakan das tadi juga karena alih fungsi lahan hutan, lahan sawah, ladang, perkotaan, dan lain-lain. Nah, seperti ini, sawah dibikin perumahan, sawah dibikin industri, kemudian perkotaan. Peningkatan debit akibat runoff dibuang. Tadi peningkatan runoff, terjadi runoff-nya dibuang. Ini kebijakan pemerintah selama 50 tahun ini. Jadi ini runoff selalu dibuang. Peningkatan debit akibat runoff dibuang. Nah, seperti ini kalau di jalan raya ini ada runoff-nya mengalir ke kiri kanan, ini dibuang. Jadi solusi banjir adalah penurunan debit. Tadi kan banjir peningkatan debit. Akibat peningkatan debit. Sekarang solusi banjir adalah penurunan debit. Nah, ini yang benar. Nah, sekarang saya akan menginformasikan evaluasi penanganan banjir selama 50 tahun. Kebijakan drainase konvensional, programnya pengendalian banjir. Ini udah bukti kebijakannya. Drainase konvensional selalu membuang hujan dan programnya pengendalian banjir. Nah, ini kebijakannya. Konsep drainase konvensional, paradigma lama. Ini sudah diperbarui, adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini
tertera dalam lampiran 1 halaman 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014. Nah, ini udah direvisi ya. Kebijakan yang kemarin selalu membuang hujan itu udah direvisi menjadi ini. Nah, ini programnya. Tadi sudah saya sebutkan programnya yaitu pengendalian banjir. Jadi ini modul metode pengendalian banjir pelatihan ini baru diadakan nih 2019 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, pengendalian banjir ini bukan solusi banjir. Jadi programnya bukan solusi banjir. Kenapa bukan solusi banjir? Karena solusi banjir tadi kan menurunkan debit, sedangkan ini bukan. Ini kegiatannya pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Satu, mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini kegiatannya seperti ini pengendalian banjir itu. Yaitu mengenali besarnya debit banjir itu kalau ada debit, ini analisa debit banjir kala ulang. Misalkan ada banjir, debitnya berapa yang menjadikan banjir tersebut, ini dianalisa banjir dengan kala ulang. Misalkan Sungai Ciliwung, banjir, tahun kemarin banjirnya kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun. Banjir kala ulang 50 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, ini mengamankan daerah genangan banjir, buat tanggul, turap pancang beton. Nah, ini seperti dilakukan di Kampung Pulau Jakarta, di Tanggul, di Pancang, di Sodet. Nah, ini kegiatannya seperti itu. Yang ketiga, mengurangi tinggi elevasi air banjir. Nah, dikurangi karena banjir itu terjadi akibat meluapnya sungai, jadi elevasinya tinggi, akhirnya meluap di kiri kanan sungai. Ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, dan sodetan. Seperti ini. Selama ini 50 tahun yang dilakukan pengendalian banjir. Jadi ini tidak solusi banjir. Banjirnya tetap terus berlangsung, setiap tahun naik. Bertambah terus banjirnya. Hanya dikendalikan saja, tapi bukan diselesaikan penyebab banjirnya. Penyebab banjir tadi kan jelas C meningkat, jadi kerusakan das. Nah, seperti ini pengendalian banjir. Tapi 5 tahun terakhir Kementerian PU telah membangun 65 bendungan dan 1.053 bendung. Nah, ini sudah mulai ada perbaikan. Ini tupoksi PU, ini pengendalian banjirnya ini selama ini PU nggak mungkin menyelesaikan di tupoksi KLH karena ini kewenangannya ada di KLH. Tapi KLH sudah mulai melakukan gerakan nasional pemulihan das mulai tahun 2019. Jadi memang 50 tahun ini tidak pernah kerjakan, diperbaiki kerusakan dasnya. Nah, ini baru di tahun 2019. Terbukti, jadi selama 50 tahun kebijakannya keliru atau salah. Bukan solusi banjir, tapi pengendalian banjir. Nah, ini contohnya BBWS Rauyapa. Ini di tahun 2020 masih melakukan pengendalian banjir di kawasan strategis Jakarta. Karena harus merubah kebijakan dulu. Karena kalau melanggar kebijakannya ya ketemuan nanti untuk menyimpan hujan nanti, untuk menurunkan debit tadi. Karena selama ini bukan menurunkan debit, tapi mengendalikan debit. Seperti ini, pengendalian banjir bukan solusi banjir. Kebijakan dan program pengendalian banjir, tadi sudah saya bilang, pertama kebijakan membuang hujan, programnya pengendalian banjir. Nah, tadi ini juga sudah saya jelaskan mengenali besarnya debit banjir, ini kegiatannya sudah saya jelaskan tadi. Tetapi kalau kebijakan dan program solusi banjir, kebijakan menyimpan hujan, beda. Kalau di sini kebijakannya membuang hujan,
Kalau solusi banjir kebijakannya menyimpan hujan, programnya memperbesar resapan, dan yang kedua programnya pengendalian runoff. Jadi runoff jangan dibuang, runoff-nya dikendalikan melalui kegiatan. Nah, seperti ini pengendalian banjir, kegiatannya sudah saya jelaskan tadi. Contohnya seperti Kampung Pulau juga, ini sudah jelas, nggak usah saya bacakan. Tetapi kalau solusi banjir, kegiatannya waduk, membangun waduk, danau, embung, setu, kolam, tandon. Ini menyimpan hujan. Sumber injeksi ini juga menyimpan hujan, ini pengendalian runoff. Sumber resapan, pengendalian runoff, biopori juga pengendalian runoff. Ini semuanya menyimpan dan penahan dan pengendali rorak. Memanen hujan dari atap gedung dan rumah. Nah, ini langsung mengendalikan runoff. Ini memperbesar resapan tadi ya, memperbesar. Kemudian eco drainage. Ini tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Ini sudah bukan drainase konvensional lagi, harus eco drainase. Jadi semuanya prinsipnya kebijakannya itu menyimpan hujan. Ini bangunan-bangunan ini semuanya menyimpan hujan. Kesimpulannya, banjir tetap meningkat karena penyebabnya belum diperbaiki, bahkan terus dirusak. Sampai sekarang membakar hutan, menebang hutan masih terus. Harusnya gerakan nasional pemulihan das, karena tadi banjir itu akibat kerusakan das. Kebijakan pemerintah masih pengendalian banjir, bukan solusi banjir. Jadi kebijakan pemerintah harus direvolusi kebijakan. Dari kebijakan pemerintah harus ada revolusi kebijakan, yaitu mencegah banjir dengan solusi menyimpan hujan. Selama ini kebijakan lama masih membuang hujan sampai tahun 2020. Ini salah nih, kelebihan 2. Demikian informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Mengapa banjir selalu meningkat? Ya karena tadi ada kesalahan kebijakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.